Halo teman-teman HMA, perkenalkan nama saya Monika Sarah. Saya adalah mahasiswa aktif akuntansi Ukrida angkatan 2024. Kali ini saya akan membahas materi yang berjudul NPWP dan SPT. Yang pertama ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Adalah nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kepada orang pribadi atau badan sebagai sarana administrasi dan identitas perpajakan dalam melakukan hak dan kewajiban urusan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak wajib mendaftar dan mendapat NPWP. Lalu ada fungsi NPWP, yaitu menjadi acuan untuk membayar pajak dan juga menjadi persyaratan sejumlah pelayanan umum, seperti pengajuan kredit, pembuatan paspor, dan masih banyak lagi. Lalu ada kewajiban pemegang NPWP, yaitu melaporkan penghasilan wajib pajak melalui surat pemberitahuan atau SPT tahunan, dan juga melaporkan jika ada perubahan data wajib pajak pribadi ke kantor pajak. Setelah NPWP aktif, terdapat sejumlah kewajiban utama yang wajib dipenuhi. Yang pertama, ada mendaftarkan diri dan melaporkan SPT, yaitu wajib pajak harus mendaftarkan diri ke KPP sesuai domisili atau tempat usaha dan menyampaikan SPT tahunan. Lalu yang kedua, ada pembayaran pajak, yaitu memenuhi kewajiban membayar atau setor pajak yang terhutang sesuai jenis pajak yang berlaku. Lalu yang ketiga, ada pelaporan berkala, yaitu jika berada dalam kategori PKP atau pengusaha kena pajak, wajib melaporkan SPT massa, misalnya SPT PPN atau PPH setiap periode. Lalu ada persyaratan sebagai wajib pajak. Apabila sudah mempunyai penghasilan dalam 1 tahun melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, seseorang atau badan hanya disebut sebagai wajib pajak apabila memenuhi 2 syarat dasar. Yang pertama, syarat subjektif, berdasar pada ketentuan tentang siapa yang termasuk subjek pajak. Misalnya, orang pribadi yang tidak berstatus karyawan, orang pribadi yang hidup atau tetap tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan. Yang kedua yaitu syarat objektif, memenuhi kriteria menerima atau memperoleh penghasilan tertentu atau melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai ketentuan Undang-Undang PPH. Lalu ada penghapusan NPWP, adalah tindakan menghapus nomor pokok wajib pajak dari tata usaha kantor pelayanan pajak. Penghapusan NPWP dapat diajukan jika seseorang atau entitas tidak lagi memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Permohonan diajukan secara tertulis kepada KPP, tempat wajib pajak terdaftar, dengan melaporkan formulir penghapusan NPWP dan dokumen pendukung sesuai kondisi wajib pajak. Yang pertama, NPWP orang pribadi meninggal tanpa warisan. Yang kedua, pindah ke luar negeri untuk selamanya. Dan yang ketiga, instansi pemerintah tidak lagi memenuhi syarat. Wajib pajak tetap wajib melapor SPT dan menyelesaikan tunggakan pajak terlebih dahulu sebelum penghapusan disetujui. Lanjut, yaitu pengambilan keputusan penghapusan NPWP. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP akan melakukan pemeriksaan atau tujuan lain sebelum memutuskan, yaitu maksimum 6 bulan untuk orang pribadi, lalu 12 bulan untuk badan usaha sejak permohonan diterima lengkap. Setelah pemeriksaan akan diterbitkan surat keputusan penghapusan NPWP atau penolakan penghapusan. Poin yang kedua yaitu surat pemberitahuan atau SPT tahunan, yaitu surat laporan yang wajib diisi oleh wajib pajak untuk melapor perhitungan dan atau pembayaran pajak termasuk penghasilan, objek pajak, harta, kewajiban, dan pajak terutang atau lebih bayar. SPT terdiri dari 2 jenis utama. Yang pertama, SPT massa adalah SPT untuk setiap periode, misalnya bulanan. Yang kedua, SPT tahunan, yaitu laporan pajak setiap akhir tahun. Lalu dibagi menjadi 2, yaitu SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Lalu ada fungsi SPT. Yang pertama, menjadi sarana pertanggungjawaban wajib pajak atas hak dan kewajiban dalam tahun fiskal. Yang kedua, mengungkap potensi kekurangan atau kelebihan pembayaran. Lalu yang ketiga, mengontrol keadilan dan transparansi perpajakan. Kemudian ada penandatanganan SPT.
Berdasarkan PMK nomor 243 atau PMK nomor 3 tahun 2014, wajib pajak wajib mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas, dalam bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, rupiah, lalu ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebelum disampaikan ke DJP atau tempat lain yang ditujukan. Jika yang menandatangani adalah kuasa wajib pajak, maka wajib dilampiri surat kuasa khusus, mulai berlaku pada 1 Januari 2025 sesuai PMK nomor 81 tahun 2024. Dokumen SPT elektronik harus ditandatangani secara elektronik baik dengan yang pertama, tanda tangan elektronik tersertifikasi atau sertifikat elektronik resmi. Yang kedua, tanda tangan elektronik tidak bersertifikasi atau menggunakan kode otorisasi DJP. Penandatanganan SPT melalui sistem Cortex DJP dilakukan oleh penanggung jawab dan dapat didelegasikan atau misalnya staf tertentu menggunakan sertifikat atau kode otorisasi DJP sesuai pengaturan DJP online. Lalu ada penyampaian SPT berdasarkan Per nomor 2 atau PJ tahun 2019 sebagai pelaksanaan PMK nomor 243 tahun 2014. Penyampaian SPT dapat dilakukan yang pertama secara langsung ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Lalu yang kedua melalui pos atau jasa kurir dengan bukti pengiriman. Yang ketiga, cara lain yang diatur DJP, misalnya e-filing. SPT dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas atau hard copy maupun dokumen elektronik atau e-SPT atau e-filing. Untuk individual yang menyampaikan SPT tahunan secara elektronik melalui e-filing, wajib memiliki e-FIN, kemudian memasukkan data e-SPT, meminta kode verifikasi, dan kemudian akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik atau NTTE sebagai tanda terima dari sistem. Sekian dari saya, materi tentang NPWP dan SPT. Terima kasih.